Oke, berarti hari ini kita bahas terkait materi garis dan sudut ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, nomor 1. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X plus Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari 2Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita buktikan terlebih dahulu untuk pernyataan 1. Coba kita uraikan ya pernyataan 1. Sebentar. Ini pernyataan 1 di sini. Ini saya tambahkan dulu bentar. Pernyataan 1, X kuadrat ditambah Y kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 min Y kali X plus Y. Oke, kita ingat kembali bentuk umum ketika X kuadrat plus Y kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi X min Y kali X plus Y. Nah, dari sini kan kita sama dengan kan 4 min Y ini X plus Y. Nah, kita peroleh di sini. Ini kan sama dengan ini sama dengan ini. Berarti dari ini kita peroleh X-nya sama dengan ini, X-nya sama dengan 4. Nah, kita udah tahu X ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Berarti di situ persamaan kedua ada X sama dengan 1 min 2Y. Berarti X-nya di sini 4 sama dengan 1 min 2Y, maka 4 min 1 3 sama dengan min 2Y, maka Y-nya Y sama dengan min 3/2. Jadi dari sini dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab satu pertanyaan yang disajikan. Jadi jawabannya yang C. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Perhatikan AC sama dengan BC. Jika CF, AD, dan BE berpotongan di tepat satu titik, berapakah besar sudut ACF? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, di situ untuk pernyataan satunya sudut DAB sama dengan 30 derajat. Perhatikan DAB. Ya, DAB di sini berarti DAB, maka sudutnya ada di sini. Saya zoom saja, ini DAB ada di sini 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, kemudian AD dan BE adalah garis bagi. Kita cek AD dan BE. AD di sini garis bagi, BE juga garis bagi. Kalau garis bagi berarti sudut yang dibagi ini sama besar. Jika ini 30, maka di sini juga 30 derajat. Tadi kita disuruh memutuskan apakah berapa ACF. Kita lihat ACF di sini ya. Kita mau mencari ACF-nya di sini. Oke, kita bisa mencari dengan bantuan segitiga ini ya. Ini segitiga. Kalau dalam satu segitiga penuh itu besar sudutnya kan harus 180 derajat. Berarti AFC di sini kita lihat AFC sudut AFC tegak lurus ya, ini adalah 90 derajat. CF ini merupakan garis tinggi ya, bisa menjadi garis tinggi. Maka di sini CF ini tegak lurus 90. Kalau kita cari di sini berarti CAF, sudutnya CAF sama dengan 180 dikurangi yang sini ini kita jumlahkan berarti 60 ditambah 90. Berarti 180 dikurangi 150. Berarti sudut ACF-nya adalah 30 derajat. Nah, tadi kan kita untuk menemukan ini perlu dua bantuan ya, yaitu pernyataan 1, pernyataan 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu tidak cukup. Cukup satu saja tidak cukup ya, karena kita perlu bantuan yang lainnya. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Pada segitiga ABC dengan sudut CAB
30 derajat dan BC-nya akar 2. Jika CD tegak lurus dengan AB dan BD sama dengan CD, maka panjangnya AD berapa? Oke, kita beri keterangan dulu CAB. CAB di sini saya zoom aja. 30 derajat. 30 derajat. Kemudian BC. BC di sini akar 2. Oke, kita mau mencari apa lagi nih? AB CD tegak lurus sama AB, berarti CD itu adalah garis tinggi. Ini 90 derajat, ini berarti siku-siku ya, ini juga siku-siku. Dari sini kita bisa mencari AD dulu. AD pakai apa? Pakai ini bisa nih. Kita bisa mencari AD pakai ini, coba. BD sama dengan CD. Ini BD sama dengan CD. Oke, berarti kita bisa cari CD dulu menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti BD kan di sini BD sama dengan CD. Maka kita substitusikan ya, kalau misalkan kita mau mencari CD aja, misalkan CD sama dengan CD kuadrat, berarti BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Atau kalau kita kan misalkan X ya, karena ini sama, ini berarti X kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat. Berarti ini ke kiri, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat, berarti 2. 2X kuadrat sama dengan 2. Maka X kuadratnya sama dengan 2 per 2. X kuadratnya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 1. Nah, ini udah ketemu, X-nya sama dengan 1, sama dengan 1. Berarti kita bisa gunakan di sini ya, sudut A. Kita bisa gunakan, karena mau mencari AD, ini adalah sisi samping dari sudut A, kita bisa gunakan tan. Tan sama dengan D per SA. Tan 30. Ini saya tuliskan dulu. Tan A. Tan 30 derajat sama dengan sisi depannya di sini adalah CD. CD per sisi sampingnya yang kita cari AD. Tan 30 itu 1/3 akar 3, berarti 1/3 akar 3 sama dengan CD tadi 1 per AD. Maka di sini kan kayak akar 3 gini, akar 3/3 sama dengan 1 per AD. Berarti di sini AD sama dengan 3 per, sama dengan 3 per akar 3, atau kita rasionalkan akar 3 per akar 3. Berarti AD-nya sama dengan, ini kan habis ya, akar 3 kali akar 3 kan 3, berarti 3/3, maka tinggal akar 3. Jawabannya yang C. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa jadi akar 3? Ini, bentar. Dari sini kan kalau kita uraikan jadi 3 akar 3 per akar 3 kali akar 3 berarti 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan, maka jawabannya akar 3. Itu AD-nya. Akar 3 diperoleh dari situ. Perkalian dua bilangan yang sama, akar ya, akar dua bilangan yang sama ketika dikalikan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Pada segitiga ABC dengan CAB, ini masih sama ya pada kasus soal sebelumnya tadi, 30 derajat ya, kemudian ini akar 2, tadi ini kita ketahui ini 1, ini 1. Kemudian yang AD tadi berapa AD? AD-nya akar 3. Tadi udah kita peroleh, maka luas segitiga ABC. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya di situ kan 1 ditambah akar 3 ditambah tingginya 1. Tingginya 1. Berarti hasilnya adalah setengah kali 1 plus akar 3. Jawabannya yang B. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Belum ada ya? Baik, lanjut. Segitiga ABC siku-siku di B. Siku-sikunya di B. Oke, ABC siku-siku di B. Titik D terletak di sisi AC sehingga segitiga BCD siku-siku di D. BCD siku-siku di D. Segitiga ABD
ABD itu 30 derajat dan BD sama dengan 3. Kita kasih keterangan supaya lebih mudah dipahami ya. Di sini segitiga ABD itu sudutnya, maksudnya ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Kemudian BD di sini 3. Dan ABDE merupakan jajar genjang. ABDE jajar genjang. Panjang AC berapa? Kita cari ini ya. Oke, ini bisa gunakan tande. Ini nih, bisa ya di sini. Kita dapatkan satu segitiga dulu di sini. Ini B, ini D, ini A. Ini kan tadi 30 derajat. 30 derajat, ini 3. Ini bisa kita gunakan tan dulu ya, tan B. Tan B yang ini, tan B sama dengan D per SA. Kemudian tan B di sini kan tan 30. Saya tuliskan lagi. Tan 30 sama dengan depannya adalah AD per sampingnya adalah 3. Tan 30 langsung aja sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Berarti AD per 3. Ini bisa kita langsung sederhanakan 3 sama 3, maka AD-nya ketemu akar 3. Dah, AD ketemu akar 3. Kemudian AC, kita cari DC ya, kita gunakan segitiga yang satunya lagi. Kita gunakan segitiga yang satunya lagi. Ini B, ini D, ini C. Tadi kan B itu siku-siku ya. Kalau di ABD itu 30, berarti CBD harusnya 90 dikurangi 30. Ini 90 dikurangi 30, berarti di situ 60 derajat ya. 60 derajat, terus ini 3. Sama, kita gunakan tan juga. Tan B ini adalah depan per samping. Berarti tan 30 sama dengan sisi depannya CD per sampingnya BD. Bukan tan 30, tan 60. Tan 60 itu berarti akar 3, 1 akar 3, berarti akar 3 sama dengan CD-nya 3 per BD. Berarti BD sama dengan akar 3 per 3. Berarti, sebentar. BD. Ini saya kebalik, ini saya nulisnya. Yang kita cari ini CD ya. Maaf. CD sama dengan ini berarti 3, maka CD-nya ini kalikan silang ke sini. 3 akar 3. Udah. Kita tahu panjangnya AC. Berarti AC sama dengan AD ditambah CD. Akar 3 ditambah 3 akar 3 atau 4 akar 3. Dah, selesai. Seperti ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita bisa menggunakan itu ya, hubungan sudut trigonometri. Ya, sudut istimewa pada trigonometri. Ini jawabannya 4 akar 3 yang C. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Belum ada ya? Kita lanjutkan dulu. Ini masih dalam kasus soal yang sama seperti atasnya. Jadi beberapa udah kita ketahui ya. Kemudian di sini ditanyakan luas jajar genjang. Oke, kita gambarkan jajar genjangnya berarti seperti ini. Maaf. Berarti gini ya. Berarti di sini. Bentar. Dah, berarti kita tahu ini kalau kebalik ini seperti alasnya. Ini tadi 3, kemudian AD tadi ketemu berapa? Akar 3. Di sini akar 3. Ini tadi A, D, E, B. Berarti ini AD itu seperti tingginya jajar genjang dan BD itu seperti alasnya. Kita substitusikan untuk luasnya sama dengan alas kali tinggi. Berarti alasnya 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3 cm persegi. Ini enggak ada satuannya ya, berarti udah 3 akar 3 satuan. Jawabannya ada ini yang D. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya masih nyambung ya, kita nyambung sama soal sebelumnya. Jadi
untuk mencarinya tidak terlalu panjang, kan kita harus tentukan tadi panjang-panjang beberapa sisinya melalui sudut istimewa yang diketahui. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada ya? Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Pada persegi ABCD, titik E dan G berturut-turut terletak di sisi DC dan AB. DC dan AB, oke, titik E dan G. Jika AE 4, AE itu panjangnya 4 dan sudut AGD itu 30, kita lebih baik tuliskan saja supaya tidak lupa. AE di sini 4, kemudian AGD, yang ini berarti AGD di sini. AGD itu 30 derajat. Nah, kemudian garis DG dan AE berpotongan tegak lurus. DG dan AE itu tegak lurus. Besar AGC. AGC adalah berapa? Kita cek ya di sini. Berarti kalau misalkan AGC itu AE sama ini ya garis DG ini. DG sama AE itu tegak lurus, maka sudut-sudut yang dibentuk pastinya 90 derajat ya. Ini saya hapus dulu supaya lebih kelihatan. Berarti ini kan tadi 30. Nah, maka di sini karena ini tegak lurus, ini pasti 90 derajat. Kalau ini 90, maka kita bisa peroleh ketahui yang di sini A. Dari mana? 180 dikurangi, karena kan satu segitiga ya, AGE, berarti 180 dikurangi 90 derajat tambah 30. Berarti 180 dikurangi 120. Dikurangi 120, maka 60. Ini 60 ya. 60 derajat. Kemudian apa ya tadi? Keterangannya di sini AE, nih perhatikan AE GC sejajar. Ini saya tebali. Ini sama ini sejajar. Kalau garis sejajar dipotong oleh suatu garis lain, garisnya ini, garis lainnya. Kita lanjutkan. Di sini ada namanya sudut sehadap. Kalau misalkan GAE-nya itu 60, berarti BGC-nya ini kan sama-sama sehadap nih. Sehadap berarti ini juga 60 derajat. Seperti itu. Itu adalah hubungan sudut dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lainnya, atau biasanya istilahnya kayak dua garis sejajar dipotong oleh transversal, seperti itu. Nah, ini udah tahu 60, sekarang kita cari di sini ya. Ini kita perhatikan, ini merupakan sudut lurus. Kalau saya tebali ini sudut lurus. Berarti ini bisa kita peroleh dari 180 karena sudut lurus kan 180 dikurangi 30 ditambah 60. Berarti di sini 180 dikurangi 90. Maka diperoleh 90 derajat. Nah, kita cek lagi. 130. Nah, ini berarti jawabannya harusnya berapa? 90 derajat, ada nggak? Oke, kita cek dulu apa ini yang AGC. Oh, AGC ya. Oke, berarti AGC ini tadi kita tahu 90, tinggal kita tambahin aja. Kalau AGC-nya CGD-nya 90, berarti AGC, sudut AGC itu diperoleh dari itu AGD, saya tulis saja biar lebih AGD ditambah sama sudut CGD. Sudut CGD ya. Sama dengan ini AGD-nya 30 ditambah 90. Pas 120. Jawabannya yang B. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini permainan itu ya, hubungan sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, kemudian sepihak, dalam sepihak, luar sepihak, sudut lurus, saling berkomplement, nah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, belum ada. Baik, kita lanjutkan dulu.
Di sini berapakah nilai X? Ini ada cara cepatnya ya, perhatikan, yang perlu diperhatikan jumlah, jadi sama seperti segitiga. Kalau segitiga itu kan jumlah semua sudut dalam segitiga 180. Seperti halnya bintang. Bintang itu juga jumlah sudutnya ya, saya teruskan di sini. Jumlah total sudut bintang sama dengan 180 derajat juga. Berarti kalau kita udah tahu ini beberapa sudutnya ini udah kita ketahui, tinggal kita operasikan aja. X berarti 180 derajat dikurangi itu 20 tambah 30 derajat ditambah 50 derajat tambah 40 derajat. Jadi sama dengan 180 dikurangi ini 50 tambah 40 berarti 140 derajat, maka diperoleh 40 derajat. X-nya adalah 40 derajat. Jawabannya yang C. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ini? Betul ya, berarti konsepnya pada sudut bintang sama seperti sudut pada segitiga. Ketika dijumlahkan total itu sama dengan 180. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Baik, kita lanjutkan. Segitiga ADC sama kaki dengan AC. Kita perhatikan di sini, saya zoom aja. AC sama dengan DC. AC sama dengan DC. AC sama dengan DC. Berarti di sini itu ya, kakinya sama di sini. Titik B terletak pada AC. Jika P37, saya zoom. Ini 37 derajat. Kemudian Q-nya 50 derajat, 50 derajat. Maka nilai X yang memenuhi berapa? Oke, baik. Kita cari dulu ya. Kalau misalkan kita tahu ada segitiga sama kaki seperti ini, ya, maka sudut-sudut yang dibentuk di kakinya itu akan sama besar. Ini akan sama. Berarti kan ketika di sini kakinya adalah AC dan CD, maka sudut yang dibentuk oleh di sini yang ini P dan A itu akan sama besar. Kalau kita total kan total 180. Berarti kita cari aja untuk sudut A saja langsung ya. Berarti sudut A sama dengan 180 dikurangi 50 derajat yang atas itu, kemudian dibagi 2 karena kan akan dibagi menjadi sudut A dan sudut P. Jadi sama dengan ini 130 derajat dibagi 2. Ini sama dengan 65 derajat. Maka sudut A di sini besarnya 65 derajat. Ini 65 derajat, yang di sini juga 65 derajat. Nah, kalau kita udah tahu A-nya 65, P-nya 37, lah ini kita gunakan segitiga yang satunya lagi. Di situ kan ada segitiga apa itu? Ini tidak siku-siku ya. Ini kan X, ini A. Ini B, ini P. Nah, kita tahu P-nya tadi 37 derajat, kemudian A-nya juga kita udah tahu 65 derajat, maka X-nya ini kita bisa cari. Kx sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat ditambah 37 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi berapa ini? 2 tambah 5, 2 nyimpen 1. Berarti 102 derajat, maka diperoleh 78 derajat. Jawabannya yang B. Baik, ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sampai sini kira-kira? Belum ada? Cukup ya, belum ada? Oke, berarti kalau belum ada, nanti silahkan dipelajari lagi hubungan-hubungan sudut. Yang perlu dipahami yaitu tadi kalau segitiga berarti satu segitiga totalnya 180. Kemudian ada juga bintang juga seperti itu ya, totalnya untuk sudut pada bintang 180. Kemudian ada hubungan ini, ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, itu akan akan adanya hubungan sudut-sudut yang terbentuk dari situ. Ya, nanti silahkan dipelajari lagi. Mungkin jika ada yang tanya, yang bingung atau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya nanti. Belum ada? Belum?
Baik, jika belum ada, kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.